Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ini Teh Manis di Belajar Kaidah. Di video kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah karya Syekh Maksum bin Ali. Nah, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, bahwa kitab ini dan kitab Jurumiyah adalah dua kitab pertama dan utama yang perlu kita pelajari dalam belajar bahasa Arab. Pasti banyak dari teman-teman yang udah pernah belajar kitab ini, bahkan sudah hafal, ya kan? Tapi mungkin masih ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu gimana sih caranya memanfaatkan kitab ini. Terus kenapa harus dihafalkan? Nah, untuk yang pengen tahu lebih lanjut, simak terus videonya. Nah, sesuai namanya, yakni Al-Amthilah At-Tasrifiyah, kitab ini berisi contoh-contoh tasrif. Tasrif itu apa sih? Tasrif adalah memindah atau mengubah satu lafadz asal ke dalam lafadz-lafadz lain untuk menghasilkan makna-makna yang berbeda. Nah, ilmu yang membahas tentang perubahan tadi atau membahas tentang tasrif dinamakan ilmu shorof. Untuk memahami kitab ini, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya, dan kenapa harus dihafalkan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang ada di dalam ilmu shorof. Ada istilah bina, sighah, wazan, dan mauzun. Yang pertama bina. Bina adalah bentuk kalimah ditinjau dari segi jenis huruf dan tata letaknya. Nah, yang di bagian sini ini adalah bina namanya. Kemudian ada juga sighah. Sighah adalah bentuk kalimah ditinjau dari maknanya. Kemudian wazan. Wazan adalah lafadz yang digunakan untuk membandingkan lafadz lain. Jadi untuk mengetahui huruf asli dan huruf mati atau huruf tambahan itu menggunakan wazan. Sementara mauzun adalah lafadz yang disamakan atau dibandingkan dengan wazan. Nah, kita mulai dulu dengan wazan dan mauzun. Antara wazan dan mauzun ini tidak dapat dipisahkan. Tujuan adanya wazan adalah untuk membedakan mana huruf yang asli dan mana huruf yang tambahan atau zaidah, serta mengetahui harokat, sukun, dan juga makna suatu kalimat. Nah, dalam kitab ini yang disebut wazan adalah yang paling atas ini. Dari fa'ala yaf'ulu fa'alan sampai akhir ini dinamakan wazan. Sedangkan mauzun adalah lafadz yang disamakan dengan wazan, yakni lafadz-lafadz di bawahnya ini namanya mauzun. Semua tasrif istilahi seperti itu ya, baik fi'il yang mujarrad yang di sini ataupun fi'il mazid. Ini semua yang di atas ini dinamakan wazan dan yang di bawahnya dinamakan mauzun. Nah, untuk memahami wazan, mauzun, bina dan juga sighah, kita perlu tahu bahwa huruf yang dijadikan patokan dalam ilmu shorof adalah fa, ain, dan lam. Nah, kita ambil contoh doroba. Nah, ini kita samakan dengan huruf yang pertama ini kita anggap dengan kita namakan sebagai fa fi'il, huruf yang kedua dinamakan ain fi'il, dan yang ketiga adalah lam fi'il. Makanya kita bisa mengatakan bahwa doroba itu mengikuti wazan fa'ala. Kemudian yastaf'ilu ini ditasrif fi'il mazid yang berupa fi'il mudhari'. Jadi dari sini kita bisa mengetahui mana saja huruf asli dan mana huruf tambahan. Jadi huruf aslinya adalah yang disamakan dengan fa, ain, dan lam. Huruf aslinya adalah ghain, fa, dan ro, ghafaro. Asalnya dari lafadz ghafaro, kemudian dipindahkan ke wazan yastaf'ilu menjadi yastaghfiru. Nah, berarti huruf tambahannya adalah ya, di sini ya mudharaah, huruf mudharaah. Kemudian sin dan fa. Begitu juga dengan ini marfu'un. Huruf tambahannya adalah mim dan wawu. Kemudian huruf aslinya adalah ro, fa, dan ain.